Superbank, mungkin namanya masih agak asing ya di telinga Anda, tapi mereka ini lagi siap-siap bikin heboh Bursa Efek Indonesia lewat IPO-nya. Tapi ini bukan cerita IPO biasa. Ini adalah kisah transformasi yang radikal banget, dari rugi ratusan miliar jadi siap meraup triliunan rupiah. Dan ini semua adalah pertaruhan besar pada masa depan perbankan digital. Nah, perjalanan Superbank ini sebenarnya menjawab satu pertanyaan gede banget. Gimana sih caranya membangun raksasa perbankan digital dari awal? Apalagi kalau titik awalnya itu kayak gini. Oke, kita mulai dari angka yang bikin ngeri dulu ya. Di tahun 2023, perusahaan ini rugi 385 miliar rupiah. Yap, Anda nggak salah dengar. Ratusan miliar. Angka segini biasanya kan lampu merah, tanda bahaya besar. Tapi anehnya, di waktu yang bersamaan, di tengah rugi gede itu, total aset mereka malah melesat 105% di tahun 2024. Nah, ini dia petunjuk pertamanya. Kayaknya kerugian itu bukan kegagalan, tapi bagian dari sebuah rencana besar. Dan puncaknya, ini dia. Target ambisius buat ngumpulin dana sampai 3,06 triliun rupiah lewat IPO. Gila kan? Pertanyaannya, gimana ceritanya perusahaan bisa pindah dari rugi ratusan miliar jadi siap galang dana triliunan? Jawabannya ada di masa lalu mereka. Soalnya, buat ngerti visi masa depan mereka, kita emang harus mundur sedikit, lihat asal-usulnya. Karena Superbank ini nggak muncul gitu aja dari nol. Ceritanya tuh mulai jauh di tahun 1993. Sebagai bank konvensional kecil di Bandung, namanya Bank Fama. Puluhan tahun ya, gitu-gitu aja. Terus boom, momen kuncinya datang di tahun 2021. Grup MTech, raksasa teknologi, masuk. Nah, dari situ semuanya berubah. Cuma 2 tahun kemudian mereka lahir kembali sebagai Superbank, bank digital seutuhnya. Dan sekarang, di 2025, mereka siap-siap melantai di bursa. Dan disinilah letak kekuatan Superbank yang sebenarnya, ekosistem di belakangnya. Ini bukan cuma sekedar bank biasa. Coba lihat deh, ada MTech dengan jangkauan medianya yang luas banget, ada Grab dengan jutaan penggunanya, ada Singtel yang jago infrastruktur telekomunikasi, dan bahkan ada Kakao Bank, salah satu bank digital paling sukses di dunia. Ini bukan cuma tim, ini aliansi raksasa. Tapi ya gitu, punya aliansi raksasa dan transformasi secepat kilat ini tentu ada harganya. Dan harganya nggak murah. Nah, angka-angka ini yang menceritakan semuanya. Kalau Anda lihat, ya kerugian bersihnya emang kelihatan gede, bahkan bengkak di 2023. Tapi coba dilihat 2 baris di atasnya. Total asetnya loncat hampir 3 kali lipat, jadi lebih dari 11 triliun cuma dalam 2 tahun. Pendapatan bunganya tumbuh lebih dari 4 kali lipat. Jadi ini bukan cerita kegagalan, ini cerita bakar duit buat tumbuh super kenceng. Jadi, inilah kuncinya. Angka merah itu bukan kegagalan, tapi investasi. Mereka sengaja bakar uang buat bangun fondasi, rebut pasar, dan nyiptain skala bisnis yang masif buat masa depan. Strategi, bukan panik. Oke, setelah periode bakar duit yang intensif, akhirnya datanglah momen yang ditunggu-tunggu. Momen di mana strategi itu akhirnya terbayar lunas. Dan ini dia hasilnya. Setelah bertahun-tahun merah terus, coba lihat apa yang terjadi di kuartal ketiga 2025. Akhirnya, mereka cetak laba bersih 60 miliar rupiah. Misi berhasil, mesinnya udah mulai menghasilkan uang, bukan cuma ngebakar uang. Pencapaian ini penting banget, timingnya pas. Karena ini terjadi tepat sebelum mereka ketok pintu pasar modal buat IPO. Nah, sekarang udah profit, saatnya buat injek gas lebih dalam lagi. Yuk kita bedah, sebenarnya dana IPO ini mau dipakai buat apa aja sih? Angka targetnya, wow, 3,06 triliun rupiah. Ini bukan cuma dana segar, ini bensin roket buat fase pertumbuhan berikutnya. Rencananya jelas banget, dan fokusnya cuma satu, pertumbuhan. Lihat deh, 70%-nya langsung dipakai buat nyalurin lebih banyak kredit. Ini kan mesin utama pendapatan bank. Sisanya 30% buat investasi teknologi biar mereka nggak ketinggalan zaman. Dan yang paling penting, nggak ada sepeser pun buat bayar utang. Semua dana ini murni buat ekspansi. Oke, jadi kalau kita lihat dari kacamata investor, ini tuh kayak pertaruhan 2 sisi. Peluangnya jelas banget. Cerita turnaround yang sukses, ada raksasa teknologi di belakangnya, dan pertumbuhan aset yang gila-gilaan. Tapi, risikonya juga nyata. Valuasi PE ratio-nya tinggi banget, 574 kali. Artinya, kita bayar mahal buat potensi masa depan, bukan kinerja sekarang. Plus, persaingan bank digital kan, brutal banget. Pada akhirnya sih, IPO Superbank ini lebih dari sekedar cerita satu perusahaan aja.
ini kayak cerminan dari pertaruhan yang lebih besar lagi. Pertaruhan pada masa depan industri keuangan di Indonesia. Jadi, kalau kita rangkum ya, Superbank ini transformasinya gila-gilaan. Dari bank jadul jadi bank digital. Mereka sengaja bakar uang buat tumbuh super cepat. Dan berhasil. Mereka udah profit di 2025. Nah, IPO ini adalah bahan bakar untuk ekspansi lebih lanjut dengan valuasi yang minta kita buat percaya sama cerita masa depan, bukan sejarah masa lalu. Ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Dengan backingan raksasa teknologi dan duit triliunan dari IPO, apakah Superbank beneran siap buat mendominasi panggung perbankan digital di Indonesia? Kayaknya sih pertaruhan besar ini baru aja dimulai.